Halo, selamat malam. Malam Ibu. Malam Bu. Maaf lahir batin Bu. Malam Ibu. Malam ini maaf, saya lagi ada di luar kota. Jadi agak gelap ya ininya, cahayanya. Suaranya Bu. Ya, jadi bahan kan saya sudah share. Mudah-mudahan kelihatan. Tetap aja masih agak buram ya. Oke. Bapak Ibu sekalian yang merayakan Idul Fitri, maaf lahir batin ya. Sama Bu. Sama Ibu. Sama Bu, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini Lahir saya batin juga Ibu. dari tempat yang cahayanya agak terang sebentar. Agak lumayan. Nah, oke, agak lumayan di sini, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan membahas sesuai dengan silabi ya. Sebelum ada case study, kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat upaya sesuai dengan apa yang disebut sebagai performance. Nah, jadi performance dari strategic management sektor publik, yang mana kita harus melakukan evaluasi. Jadi kita memiliki kekhasan di dalam strategic management di sektor publik yang berbeda dengan di swasta. Jadi seperti yang sudah saya share, saya juga akan membuat share screen tentang materi kita hari ini. Oke. Tapi ini PDF sebentar saya cari yang PowerPoint. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk membahas tentang materi strategic issues yang bahannya sudah saya berikan kepada Bapak dan Ibu semua. Kelihatan ya share-nya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Lihat Bu. Lihat ya, oke ya. Jadi kita memiliki pertemuan pada hari ini. Isinya tuh mengenai 11 hal tentang apa itu pengambilan keputusan yang partisipatif ya. Jadi kalau kita merujuk kepada pertemuan kita sebelum-sebelumnya, di mana kita memiliki elaborasi tentang strategic management di sektor publik ini berlaku di negara demokrasi. Jadi kalau kita melihat teori yang dikembangkan di buku strategic management ini selalu merujuk kepada negara yang memiliki demokrasi, bahwa masyarakatnya sebetulnya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai. Jadi pada saat dulu saya merancang awal mata kuliah ini, itu adalah banyak dilakukan di negara berkembang yang masih memiliki tingkat pengetahuan yang masih sangat terbatas, sehingga sifatnya itu top down. Nah, dengan berjalannya waktu, kita melihat banyak perubahan di dalam semangat strategic management itu menjadi lebih partisipatif. Yang kedua, tentang demokrasi dan manajemen sektor publik. Jadi
kita melihat bagaimana hubungan dari dua hal itu. Yang ketiga mengenai demokratisasi, subsidiarity, dan total quality management yang menjadi bagian dari new public management. Jadi yang kita bahas pada hari ini nih sebetulnya lebih banyak ke new public management ya. Nah kemudian kita yang keempat adalah mengenai performance atau kinerja. Yang kelima adalah mengenai performance dan evaluation. Yang keenam kita akan membahas mengenai performance user choice atau customer choice. Karena ini merupakan sebuah tren baru, yaitu kita lebih pro kepada pemakai atau lebih pro kepada kesejahteraan orang yang dilayani, ya, customer ya. Kalau kita lihat kayak liberalisasi, kita lihat upaya untuk melakukan perdagangan internasional, dan juga kalau kita lihat dari Keynes, persamaan Keynes itu kan Y sama dengan C tambah I tambah G plus X minus M, itu lebih mengutamakan adanya customer choice atau consumption. Jadi ini sama, mirip ya. Kemudian yang ketujuh, kita bicara mengenai quality improvement, quality movement. Jadi ada gerakan-gerakan untuk membuat kualitas dari strategic management itu menjadi lebih bagus dengan diadakannya standar dari pelayanan dan upaya yang dilakukan itu berdasarkan hak asasi lah. Jadi memiliki hak yang ke nomor 7. Yang ke-8, ini adalah sebuah cara untuk membuat bagaimana kinerja itu bisa diukur dengan sebuah tabel yang namanya logical framework. Dan ini memiliki elemen participative planning, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk membuat evaluasi mengenai kinerja. Yang ke-9 adalah bagaimana cara mengisi logical framework ini. Logical framework ini kalau merujuk kepada pengalaman saya waktu saya menjadi konsultan dari PBB, ini dipakai. Ini dipakai, masih dipakai di sana. Jadi OECD, jadi manajemen strategik di international base, itu juga masih memakai logical framework ini. Jadi pengalaman saya pergi ke Cina sebagai evaluator, itu ini masih dipakai. Yang ke-10 kita akan bicara mengenai key performance indicator. Apa itu bedanya dengan performance evaluation, dan kemudian bedanya antara key performance indicator di manajemen strategik di sektor publik dengan di swasta. Nah, kita masuk di participative decision making. Kalau kita melihat bahwa participative decision making atau PDM itu merupakan sebuah upaya untuk keterlibatan dari para pegawai dalam pengambilan keputusan yang umumnya dimiliki oleh para manajer. Jadi ini sebetulnya bukan mencerminkan demokrasi yang murni ya, atau merupakan menurut Barber ini adalah demokrasi yang lemah, yang sebetulnya mereka itu kadang mengundang representatif dari para pekerja kepada konsul dari manajemen kayak yang Bapak Ibu sekalian kemarin kita coba membahas di UI, itu ada wakil dari mahasiswa, wakil dari tenaga pendidikan, dan itu perwakilan, jadi bukan benar-benar demokrasi one man one vote. Menurut Carney dan Hayes, bahwa untuk menciptakan spirit kerjasama antara public management dan public employees, maka demokrasi di dalam organisasi itu menjadi sebuah perpanjangan alamiah dari nilai-nilai sosial yang dominan, dan juga merepresentasikan adanya upaya baru yang memberikan harapan di dalam pengalaman demokrasi Amerika ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara strategic management itu kita mainnya adalah gaya Amerika atau gaya Inggris atau Eropa. Partisipasi para pekerja yang diskemakan oleh berbagai negara itu versi Amerika itu sangat individualistis, menekankan adanya pemberdayaan dari manajer individual dan pekerja. Sedangkan Eropa itu cenderung lebih ke arah
union, gitu ya, koperasi, kerjasama kelompok. Dalam dua kasus ini, maka participative decision making itu memberikan manfaat bagi produktivitas maupun kepuasan dari para pekerja. Jadi ini munculnya sekali lagi partisipatif itu sesuatu gaya baru di dalam decision making ya. Itu beda banget dengan birokrasi yang kebanyakan top down. Oke. Kemudian kita beralih kepada apa itu yang disebut participative decision making. Itu kita lanjutkan. Participative decision making itu merujuk dari tahun 1950-an. Sudah ada 4 reviews mengenai literatur yang terkait dengan participative decision making, yaitu di dalam jangka 20 tahun yang lalu, misalnya oleh Cotton et al. Tahun 1988, kemudian Locke dan Schweger tahun 79, Miller dan Monge tahun 86, Wagner dan Gooding tahun 87. Menurut Locke dan kawan-kawan, tahun 1979 disimpulkan bahwa ada banyak rujukan yang dibuat tentang efek dari partisipasi karena ada banyak variabel yang dimasukkan. Misalnya motivasi dari para pekerja, tugasnya apa, grupnya apa, kemudian atribut-atribut kepemimpinannya apa, yang bisa memberikan pengaruh kepada participative decision making. Miller dan Monge tapi kebanyakan temuan yang terbesar tentang participative decision making ini di dalam literatur sampai sekarang sering menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif tidak menaikkan produktivitas, tetapi menaikkan kepada kepuasan para pekerja yang lebih tinggi. Jadi tidak bicara menaikkan produktivitas, tapi mungkin rasa dari para pekerja itu jadi lebih senang. Miller dan Monge tahun 86 mengkritik metode dari Locke. Dikatakan analisis meta dari yang dilakukan oleh Locke itu menyimpulkan bahwa partisipasi itu mempengaruhi dua aspek, yaitu kepuasan maupun produktivitas dari organisasi. Dan untuk beberapa organisasi yang spesifik, maka faktor-faktor ini memiliki efek yang penting. Misalnya di iklim dari organisasi yang partisipatif itu memiliki efek yang occasional, jadi tidak terus-menerus, jadi berdasarkan kasus gitu ya, dan untuk decision atau pengambilan keputusan yang spesifik. Jadi ini seperti dijelaskan dari sejak awal, di strategic management ini memang sifatnya dinamis ya. Jadi ada penelitian yang sebelumnya dipangkas oleh penelitian berikutnya, karena semuanya itu berbasis kepada data primer. Jadi bisa saja kasus yang di Amerika demikian, di Eropa berbeda lagi, di Indonesia juga bisa berbeda juga. Di studi-studi yang terkini yang sudah dimulai untuk mengeksplor efek dari berbagai bentuk participative decision making di dalam kinerja organisasi, maka berbagai bentuk itu ada munculnya partisipasinya itu formal atau milikannya itu dimiliki oleh employee, kemudian apakah ada pengambilan keputusan tentang goalnya, dan kemudian partisipasi yang representatif. Kalau Bapak Ibu sekalian membuat sebuah penelitian itu bisa memasukkan beberapa variabel yang spesifik yang mungkin kalau di Indonesia itu akan memberikan kontribusi
di dalam apa yang menjadi hasil dari penelitian tersebut. Nah, penelitian yang dibuat oleh Cotton dan kawan-kawan menunjukkan bahwa participative decision making memiliki berbagai outcome yang positif dalam organisasi. Dan ini dijumpai dalam waktu ke waktu. Nah, participative decision making itu akan menambah kepuasan dari para pekerja dan juga kepuasan atau kinerja dari para individu, dan kemudian mengurangi jumlahnya orang yang nggak ngapa-ngapain ya, orang yang absenteeism itu artinya orang yang free ride, ya pokoknya saya terserah aja lah gitu, atau sama sekali nggak bersuara. Kemudian juga mempengaruhi turnover dan juga memperbaiki aliran dari informasi, menambah efektivitas dari organisasi. Ini kata Kearney dan Hayes tahun 94 dan Kim 2002. Oleh karena itu adanya produktivitas dan efisiensi yang dicapai itu jelas-jelas muncul sekitar separuh dari kasus yang ditemukan atau diteliti. Kemudian kita masuk ke bagaimana demokrasi dan public management ya. Jadi ada hubungan antara demokrasi dengan public management akan memunculkan teori kontingensi ya, di mana ada demokrasi yang langsung itu menjadi lebih mudah untuk mencapai sistem demokrasi tersebut di dalam public management. Tapi kalau organisasinya itu cukup kecil, yang bisa membuat mudahnya komunikasi dan juga memudahkan terjadinya konsensus dari value-value atau nilai-nilai yang di-share, nilai bersama. Juga kalau perusahaan, bukan perusahaan ya, institusinya itu juga kecil, akan memudahkan adanya kepercayaan antar orang yang ada di level tinggi dan juga adanya kepercayaan kepada pemerintah. Kemudian ini demokrasi dan public management itu akan memunculkan makin canggihnya dan memudahkan informasi teknologi yang masuk di dalam organisasi tersebut ya, menurut Kakak Batse dan Kosmin, yang sehingga membuat adanya upaya pengambilan keputusan berdasarkan penarikan suara dan juga komunikasi yang terjadi itu menjadi cepat dan murah dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelum ada demokrasi. Tapi sekali lagi strategic management itu selalu memiliki kata tapi ya. On one hand dia akan bagus, tapi on the other hand itu gayanya orang ekonomi itu selalu begitu ya, selalu dua tangan, di satu sisi begini, satu sisi yang lain menjadi demikian. Jadi ada juga yang tidak setuju dengan demokrasi di public management. Kalau organisasinya kompleks, kemudian institusinya itu atau kebijakan-kebijakan itu sangat diverse ya, bervariasi, sehingga akan membutuhkan adanya penetrasi dari direct demokrasi untuk membangun konsensus dan kepercayaan. Maka kalau itu bisa dilakukan, maka itu akan menimbulkan yang lebih efisien dan berfungsi secara efektif. Nah, masalahnya itu apakah efisien dan efektif ini bisa tercapai. Jadi ini sesuatu yang bisa saja hasilnya satu sama lain bisa berbeda. Lokasinya berbeda, hasilnya berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, strategic management itu makanya orang bilang itu ilmu apa enggak sih? Karena bisa saja lokalitasnya menentukan apa yang menjadi fenomena yang terlihat di dalam strategic management. Nah, menurut Carroll,
bahwa kriteria untuk demokrasi itu bagus, tapi apakah jumlahnya cukup untuk membangun, tetapi apakah nggak khawatir ya malah justru terjadi disintegrasi, jadi malah tercerai-berai. Karena makin banyak suara masuk, makin bingung, maka itu bisa saja malah terjadi disintegrasi. Nah, ini bisa terjadi kalau kita tidak bisa mengukur pada titik mana demokrasi dalam sebuah organisasi itu berjalan. Di dalam public management, dalam mengimplementasikan public policy dan juga dalam pelayanan pemerintah, apakah itu bisa dilakukan efektif dan efisien sebaik mungkin. Jadi yang saat ini terjadi adalah adanya tuntutan atau adanya peluang atau kewajiban dari public management itu untuk mengkontribusikan atau memfasilitasi adanya kolaborasi antar warga negara dengan para manajer publik dan juga para pejabat yang terpilih. Di dalam aliran dari New Public Management atau disebut sebagai managerialism, Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan kembali New Public Management itu mereka nggak harus memperbaiki yang ada, bisa saja outsourcing ya. Jadi kalau kita bicara demokrasi itu di New Public Management itu akan membuat sebuah peta yang berbeda dan itu sangat berharga. Meskipun juga ada banyak kritiknya. Tapi kritik-kritik tersebut juga sebetulnya memiliki nilai dan juga tidak boleh sembarangan dibuang atau diabaikan saja. Jadi yang disebut managerialism dan New Public Management itu tetap saja harus memperhatikan balancing antara bobot politik, kebebasan politik dalam skala tertentu dibandingkan dengan keteraturan sosial di sisi yang lain. Jadi di satu sisi harus bebas, tapi juga kita harus mempertimbangkan apakah perlu adanya keteraturan sosial, karena kalau terlalu wild ya, terlalu liar itu jadi kacau balau. Di mana akhirnya public management itu tidak bisa melarikan diri dari keinginan untuk membalance dua elemen ini, dan ini adalah pekerjaan yang sifatnya art karena memiliki value atau nilai yang saling bertentangan. Jadi public management itu harus bisa membangun kepercayaan untuk memproduksi outcome yang efisien, tetapi juga demokrasi. Jadi ngomongnya gampang, tapi dalam pelaksanaannya kita menjadi big question mark. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bicara juga mengenai demokratisasi, subsidiarity, dan total quality management-nya. Demokratisasi dan pemberian subsidi itu membutuhkan public management yang efektif, meskipun ini tidak selalu diucapkan atau ditulis secara eksplisit. Gerakan-gerakan adanya demokratisasi itu bisa dirujuk sejarahnya kepada kolonialisme di Amerika dan adanya intervensi asing. Ini kata Carruthers tahun 1999. Dan kemudian juga memiliki support yang muncul kemudian di tahun 1980-an dan di awal 1990-an dalam kaitannya dengan pasca perang yang dimana muncul gerakan baru yang namanya civil society. Jadi civil society ini ada sebuah gerakan tahun 80-an dan kita mengenal ada kayak misalnya Grameen Bank di mana
Muhammad Yunus menjadi pemenang Nobel, itu gerakan civil society yang mana dia itu adalah tidak mempedulikan lagi batas-batas negara. Pokoknya gerakan sipil sosial ini dia penetrasinya itu internasional. Pokoknya human right ya. Jadi kayak koperasi-koperasi yang Grameen Bank itu sering mendapatkan dana secara internasional. Kemudian ada juga berbagai definisi dari yang disebut sebagai civil society ini. Ada suara. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebentar. Oke. Ini soalnya waktu Jakarta nih, saya di sini udah itunya udah lewat. Ada berbagai definisi yang bervariasi mengenai civil society. Tetapi semuanya itu terkait dengan society yang ada di luar dari private sector bisnis, dan di satu sisi adalah aktivitas dari struktur politik formal dan yang lain. Jadi dia bergerak, sebetulnya dia itu memang memiliki struktur yang kalau civil society itu memang dia tidak berada di bisnis. Jadi dia juga sebetulnya di struktur politik itu dia sebetulnya berada di luar ya. Jadi dia di luar itu artinya yang formal ya, tapi gerakan ini sebetulnya sangat tidak formal. Tapi ini muncul dan sangat kuat. Ya misalnya kayak gini, Bapak Ibu sekalian, waktu Muhammad Yunus itu dibully oleh Perdana Menteri Bangladesh, Hasina, itu dia disupport oleh civil society yang kantornya ada di Paris gitu ya. Jadi ini gerakan-gerakan internasional yang membantu masyarakat secara informal karena mereka mengutamakan hak asasi manusia. Kemudian gerakan itu membantu sosial ini, subsidiarity ini yang juga memfokuskan diri pada pentingnya pemerintah lokal. Sehingga ini sering dikaitkan dengan dan didiskusikan menjadi bagian dari New Public Management yang harus direformasi. Di mana tingkatan dari para government ini, yang mana yang paling diinginkan, yang paling efektif, yang bisa membawa tujuan dari apa sih beraktivitas publik itu. Jadi di dalam terminologi public management yang dibuat oleh OECD, maka dibuat bahwa ada sebuah pegangan untuk bagaimana negara-negara Eropa itu harus bersikap terhadap civil society itu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jadi kayak OECD ini adalah kayak kumpulan dari beberapa negara yang concern mengenai ekonomi. Jadi kalau pada saat saya membuat evaluasi dari proyek-proyek PBB itu, kami juga memakai rujukan-rujukan yang dibuat oleh OECD. Jadi kayak bagaimana kayak logical framework yang tadi saya kemukakan itu juga memakai rujukan-rujukan yang dipakai oleh OECD. Bagaimana membuat evaluasi, misalnya apakah harus efisien. Pertama itu apakah harus relevan, efisien, efektif, kemudian best practice-nya itu bisa dibikin skalanya lebih besar atau scaling up atau tidak. Nah, jadi ini gerakannya internasional ya nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian bicara mengenai total quality management, ini adalah sesuatu yang melekat pada new public management. Dan total quality management
itu secara besar-besaran itu diadopsi malah justru di Jepang karena aktivitas dari dua orang Amerika, yaitu Edward Deming dan Joseph Juran. Jadi Deming itu adalah statistician dari pemerintah dan dia memiliki PhD dalam fisika dari Yale University, dan Duran adalah seorang engineer yang mengadvokasikan untuk membuat kontrol kualitas yang kemudian mereka bergabung mengidentifikasikan bagaimana harus membuat quality control dan menjadi bagian yang integral dari manajemen leadership, mengidentifikasikan kualitas sebagai cara untuk menurunkan biaya dan menaikkan kepuasan dari konsumer. Deming ini sering dipandang sebagai kontributor dari pengukuran statistik yang banyak ada di total quality management. Tetapi sebetulnya total quality management itu tidak hanya bicara mengenai statistik ya, ini bisa bicara ya berbeda. Jadi ini pendekatan di strategic management itu memang pendekatan yang saya jelaskan itu ada rasionalitas yang dibuat oleh Weber sejak awal. Weber itu mengatakan bahwa manusia itu rasional, karena rasional makanya bisa diukur dan makanya dibutuhkan adanya angka-angka yang bisa dijadikan pegangan. Di strategic management itu hampir selalu muncul angka. Makanya itu nanti mau bicara mengenai bagaimana performance itu selalu muncul angkanya. Oke, kita masuk ke performance ya. Bapak Ibu sekalian, kita bicara performance. Di sini ada munculnya gelombang dari reformasi yang memiliki penekanan dalam berbagai aspek dari performance, di mana dia memberikan flavor kepada public reform, public sector reform. Jadi performance ini kemudian harus diukur. Jadi ini menjadi tren baru karena menjadi bagian dari total quality management ya. Ini adalah tren yang muncul dari Amerika dan juga menyebar di berbagai negara, yang kemudian menjadi hal yang terlihat menjadi sangat penting baik secara waktu maupun fokus. Jadi fokusnya malah akhirnya menjadi sangat kuantitatif. Nah, di dalam gelombang adanya reformasi ini, maka muncul berbagai tema dan fokus yang diasosiasikan menjadi teknik-teknik atau alat-alat dari yang disebut misalnya manajemen by objective atau MBO, quality, balance scorecard, itu semuanya itu adalah ada hitungannya, ada angkanya, ada angkanya, ada angkanya. Dan kemudian sangat dikenal, sangat luas, dan kemudian bisa juga diukur impact-nya. Waktu saya mengevaluasi Cina itu, kita sudah ada kisi-kisinya ya, output, outcome, dan impact itu sudah ada ini. Kisi-kisinya harus mencapai sekian, minimum sekian, itu sudah menjadi kayak Bible-nya gitu ya dari public management. Semuanya itu akan masuk menjadi sebuah prosedur, sebuah sistem, sebuah kebijakan. Jadi kadang-kadang kita jadi nggak bisa bergerak ya. Semuanya itu sudah laci-lacinya udah ada semuanya. Yang kemudian menimbulkan debat tentang adanya isu-isu di dalam government yang demokratik, di mana akan muncul pro dan kontra antara kebijakan melawan administrasi. Administrasi kan tuh rutin gitu ya, kalau kebijakan itu lebih dinamis. Kemudian juga adanya versus antara yang decision making yang rasional diversuskan dengan decision yang sifatnya incremental, itu tambal sulam. Jadi kita mau rasional atau mau tambal sulam aja deh gitu. Kemudian juga ada juga pro dan kontra antara leadership yang decisive versus
consultation dan involvement. Jadi kalau decisive itu kayak top down, kalau consultation dan involvement itu partisipatif. Ini semuanya jadi dalam mengukur performance itu jadi bingung ya. Kita mau yang mana ya yang disebut bagus ya, itu pasnya di mana ya. Tapi ini ada sebuah gerakan baru performance yang terkait dengan aktivitas ini di berbagai negara, di berbagai di tahun-tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya, 20-an tahun terakhir ya, dan menjadi semacam bahasa global yang dikenal sebagai New Public Management di abad 20, yang sering sekali itu muncul dengan style yang banyak dikenal itu sebagai Anglo English ya even, tapi disebut sebagai New Public Management Trend yang di Inggris maupun di Eropa. Ini tulisan-tulisan di OECD. OECD itu pusatnya di Eropa. Kemudian ini ada penelitian Pollitt dan Booker, Talbot, Taunton. Kemudian peneliti Booker itu membuat sebuah bab baru untuk mengenalkan sebuah survei 10 negara yang mengatakan bahwa ada korelasi di dalam grup adopter performance approach antara top down dan comprehensive approach di satu sisi, yaitu di Australia, Inggris, New Zealand, itu yang sifatnya top down. Tapi kemudian ada juga gerakan yang bottom up atau incremental approach, itu dilakukan di Finlandia dan Denmark. Jadi di setiap negara punya gayanya masing-masing. Analisis yang outlier itu terjadi di Prancis, di mana ada top down itu tapi juga dilengkapi dengan di ad hoc kan kejadian-kejadian yang menyebabkan ada perlakuan khusus dan yang sifatnya incremental dalam adopsinya. Di sini dijelaskan variasi dari skop dari kinerja atau performance yang diaudit oleh Barsley. Itu dia mengatakan bahwa ada beberapa faktor, termasuk di dalamnya adalah pengaruh dari New Public Management, yaitu struktur dari pemerintahan, rancangan dari institusi, faktor lingkungan yang dapat ditengarai. Jadi ini kata OECD ya. Di penelitian yang lebih canggih dalam adopsi New Public Management yang dibuat oleh Pollitt dan Booker itu juga ternyata menemukan hal yang sama. Dan New Public Management itu menjadi gaya baru ya di abad ke-20. Secara garis besar, di sini kita melihat bahwa pengaruhnya itu hampir sama satu sama lain. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kinerja itu perlu diukur ya? Dan bagaimana cara mengukurnya? Apakah itu menjadi semacam acuan yang baku berlaku di semua tempat atau akan perlu ada semacam argumen tandingan yang sering muncul ya di dalam manajemen. Nah, di sini kita bicara mengenai organizational performance ya, kinerja dari organisasi. Baik secara publik maupun di private sector itu banyak kemudian dicoba diukur secara kuantitatif ya. Karena lebih mudah dilihat angkanya naik atau turun atau sama dengan rata-rata gitu. Dan ini juga kemudian mencerminkan akuntabilitas dan sistem keuangan yang harus dibangun di dalam sebuah struktur organisasi, kemudian juga di dalam program dan kebijakan. Jadi ini smart time ini kayaknya wajib, kinerja itu wajib, itu yang bisa yang ditanya oleh anggota DPR. Ini memble banget ini. Kemudian kayak banyak dulu di zaman Pak SBY itu ada kementerian, ada satu bagian dari institusi yang mengukur. Ini
kementerian ini rapotnya merah, yang ini rapotnya biru, dan itu kemudian menjadi pembicaraan, wah yang rapotnya biru dia pamer gitu, sehingga yang rapatnya merah itu akhirnya yang tadinya dirahasiakan tetap aja keluar gitu ya. Jadi ini akhirnya menjadi semacam persaingan politik ya. Saya lebih ya hebat nih daripada kamu nih, ini kementerian yang paling memble adalah ini dan sebagainya. Itu karena aliran performance dari public sector yang melanda seluruh dunia. Nah, administrasi dari sektor publik itu sering harus bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan dan program yang sudah dibuat dan di-share di dalam pihak luar, baik secara horizontal, partner organization, atau dia bisa secara vertikal, yang dia levelnya berbeda-beda dari tiap pemerintahan. Atau mereka bisa kombinasi dua-duanya. Jadi yang kita bicara horizontal maupun vertikal ini sesuatu yang muncul kalau kita memiliki kumpulan dari anggota diagram Venn dari sebuah, kalau kita bicara mathematical di organisasi Venn yang sering kita sudah belajar di zaman SMA ya dulu ya. Secara horizontal maupun vertikal itu bisa diukur bagaimana overhead cost-nya, apakah itu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi di spesifik program tertentu, kebijakan tertentu atau aktivitas tertentu. Kemudian sektor publik itu juga banyak memperhatikan kinerja dari organisasi yang dianggap memiliki manfaat terkait dengan sumber daya dan akuntabilitas dari rejim tersebut atau institusi tersebut, dan kemudian ada teknik-teknik mengukur performance, baik ada overlapping di private sector di mana ada banyak lebih kualitatif lagi di dalam organisasi, dan ini menjadi sebuah alat yang paling jitu untuk mengontrol organisasi. Di lain pihak adanya ada juga orang mengatakan kalau kita mengukur kinerja itu memang bisa ya hubungan satu sama lain dengan policy dan program atau aktivitasnya, apakah bisa diukur beneran, apakah itu cukup, isunya diukur, gimana caranya mengukur, bagaimana kita memilah satu sama lain, aktivitas yang banyak itu kelihatannya kalau dipilah-pilah gimana caranya, karena itu aktivitasnya sering overlapping satu sama lain. Nah itu menjadi pemikiran. Nah, kita masuk di bagaimana sih membuat evaluasi di dalam aktivitas organisasi itu, kemudian menjadi sangat tricky untuk melihat alokasi dari overhead cost untuk program tertentu, bagaimana membuat aktivitas individual yang sangat problematik. Nanti di dalam membuat logical framework itu ketahuan, itu cuma satu tabel tapi bikinnya bisa berbulan-bulan itu karena berantemnya banyak banget. Sangat problematik karena mana yang didulukan, mana diprioritaskan, tempat mana yang didahulukan, dan kinerja yang disepakati berapa dan sebagainya, itu bisa menjadi sesuatu yang bikin pusing di awal, di perencanaan, di organizing, actuating, dan controlling. Apakah sebuah perencanaan itu bisa menjadi alat untuk menjadi baku untuk mengontrol baik kebijakan atau aktivitas khusus, kemudian apakah itu akan bermuara pada akuntabilitas dari manajemen itu sendiri. Nah, di dalam evaluasi dari kinerja itu bisa dilihat apakah aktivitasnya, programnya, dan policy performance. Di dalam fokus organisasi ini sudah diatur ya, seperti tadi saya katakan waktu saya pergi ke Cina itu kami sudah punya. Inputnya mencapai harus sekian, angkanya ada. Outcome-nya berapa, angkanya ada. Impact-nya harus bagaimana, angkanya ada. Jadi kalau kamu meleset dari angka itu berarti kamu gagal. Dan ini adalah merupakan sebuah studi evaluasi yang sangat berkembang. Bapak Ibu sekalian kalau bisa buka
websitenya OECD itu ada ya logical framework. Nanti mungkin yang di sini nih cuma sekali, cuma sangat simple, tapi itu masih dipakai sampai sekarang. Dan saya merasa bangga karena saya dulu suka ngajar logical framework, dan pada saat saya menjadi konsultan di PBB itu ternyata itu dipakai, bahkan di Cina pun dipakai. Nah, kita bicara mengenai performance dan evaluation ini, itu kadang-kadang itu agak bertentangan dengan cost benefit analysis ya. Yang idenya muncul di tahun 60-an dan 1970-an. Jadi kalau kita bicara performance evaluation itu, kalau kita bicara mengukur output, outcome sama impact, itu kadang-kadang nggak lagi memakai itu feasibility study, cost benefit analysis itu jadi kayak keinginan nih. Semua dimasukin gitu. Nanti gimana ngukurnya? Ya udah, kita ukur kinerjanya. Disepakati dulu measurement-nya, what, where, when, why, who, and how. Itu ditulis, makanya tuh bikin satu tabel aja. Saya pernah dulu menemani Kementerian Perindustrian itu berantem bisa sebulan nggak selesai-selesai itu. Karena itu participative planning ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi participative planning itu melekat kepada demokrasi. Apa manfaatnya dari inisiatif kebijakan yang tidak hanya muncul di satu organisasi yang single atau yang dekat dengan pemerintah, atau bisa saja transnasional in scope dan example di economic and environment policies ya. Yang saya lakukan dulu, saya mengevaluasi Cina, berarti itu sudah transnasional karena uangnya itu uangnya dari PBB, Bank Pertanian PBB diberikan ke Cina, di Indonesia sama Filipina itu. Jadi sudah transnasional, makanya rumusnya rumus internasional. Kemudian itu advantage-nya itu kita bisa membuat komparasi internasional. Makanya muncullah ease of doing business-nya Indonesia ranking di 70 gitu ya. Pak Jokowi pengen di ranking 44, itu dipaksa untuk secara politis itu kita menjadi panik gitu. Karena kita bisa melihat diri kita tuh, wah kita harus ngejar, kita harus ada di depan Malaysia, kita harus bisa ngalahin Malaysia. Tapi juga itu memiliki disadvantage. Karena apa? Karena itu jadi, ya Bapak Ibu sekalian, kemarin kejadian di Universitas Indonesia itu kan karena kita kepengen menjadi internasional. Begitu kita ngejar-ngejar internasional, yang kececeran yang di lokal. Jadi kayaknya ini orang ngejar-ngejar Scopus lah, jurnal internasional, terus kamu tuh punya apa sih? Kalau kamu membahas masalah Indonesia, kamu nggak laku itu, itu mah jurnal nasional aja, nggak bisa masuk Scopus. Jadi kan orang jadi cenderung nggak mau membahas lagi yang seperti itu karena nggak cukup bisa memenuhi syarat secara internasional. Jadi kayak orang tuh jadi kehilangan lokalitasnya. Kamu tuh jadi, kamu tuh orang Indonesia bukan sih? Kamu tuh orang, misalnya kamu orang Jawa apa enggak sih? Emang kontribusi kamu untuk daerah kamu apa gitu? Kemudian, nah ini yang jadi ada sebetulnya performance evaluation ini menjadi enggak gampang juga ya, makanya berantemnya banyak sekali. Nanti di paper kelompok Bapak Ibu sekalian tuh mesti dipilah tuh konfliknya seperti apa gitu ya. Dan saya ingatkan kembali tuh, konflik itu bisa dibelah-belah lagi di level top, min middle sama low manager. Karena kadang-kadang channelnya tuh overlap, bingung gitu. Makanya ini sebetulnya kalau saya mengukur project ini nih outputnya bermanfaat di program yang mana ya? Kita pikir program cuma satu aja, tapi kan ada eksternalitas. Eksternalitasnya itu suka nggak diukur. Itu eksternalitas positif atau negatif itu kita suka nggak bisa ngukur ya. Itu yang kejelekannya seperti itu. Nah, tradisi evaluasi itu dan public policy itu juga sebetulnya agak terlepas dari public policy dan manajemen scholarship ya. Jadi kalau kita bicara mengenai public policy yang mainstream dan juga manajemen, jurnal-jurnal manajemen, di mana ada tulisan-tulisan, kemudian asosiasi dan tradisi-tradisi, itu memang jadi kayak terlepas gitu. Karena ada banyak dispute ya. Satu sama lain doktrinnya itu beda-beda. Dan ini sangat problematik karena kalau kita sudah memberikan penekanan pada outcome di dalam performance,
dan kita harus ada keinginan untuk membuat nih outcome-nya harus mencapai sekian. Outcome itu artinya begini ya. Kalau kita itu ada eksternalitas dari sebuah output ya. Kalau project itu menimbulkan output. Tapi di luar itu kita ada eksternalitas positifnya itu outcome, dan di eksternal lebih besar lagi keluar dari itu adalah impact. Jadi kemudian orang mengatakan kalau kita membuat evaluasi itu kita output saja atau outcome saja atau impact. Nah itu sering yang kemudian orang harus memikirkan bahwa ini biakannya itu bisa mencapai skala mana, apakah lokal saja, di organisasi saja. Kalau misalnya kita merujuk pada tahun politik ya, orang bilang, wah kalau kita bikin video itu dampaknya nanti elektoral dari elektabilitas dari seorang kandidat itu bisa menjadi makin bagus atau tidak, itu sudah diukur tuh, dan itu mengukurnya itu agak kadang susah karena itu sifatnya kadang-kadang dipaksakan menjadi kuantitatif, padahal itu banyak juga yang kualitatifnya. Misalnya kalau kita bicara memperbaiki kesehatan atau pendidikan, itu kita mengukur akuntabilitasnya itu bagaimana ya caranya gitu kadang-kadang. Nah, di dalam performance evaluation itu juga ada individual performance. Di sini kita bicara mengenai human resource management literature. Jadi ini kita masih ingat ya, kita kan memiliki dua elemen ya kan, human resource sama new public management. Jadi kita bicara performance individual itu kita harus membenahi dong human resource manajemennya, dan bagaimana dia harus membuat sebuah framework untuk individual atau performance yang contribute kepada organisasi, baik kinerjanya maupun strategi yang kemudian memberikan manfaat secara individu atau memberikan manfaat secara tim. Ini bisa dipilah-pilah gitu ya, karena sekali lagi Bapak sekalian, strategic management itu kalau Amerika tuh sangat individualistis ya, dan tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi mungkin yang dianggap sukses di Amerika itu mungkin dianggap nggak terlalu sukses kalau dilihat dari Eropa, karena mereka lebih bicara untuk lebih komunal dibandingkan di Amerika. Nah, kalau kita melihat secara detail mengenai rujukan-rujukan bacaan tentang bagaimana kinerja organisasi, itu variasinya banyak. Tapi ini tetap dilakukan secara normatif, secara empiris, juga coba diukur, ada angka-angkanya keluar karena orang berpikir rasional dan semua rasionalitas itu bisa disederhanakan menjadi angka. Maka akan muncul adanya suatu level organisasi dan performance individu yang terlepas. Jadi dia bisa muncul, Bapak Ibu sekalian kan, sekarang Bapak Ibu sekalian ada yang berminat untuk ikut bidding nggak? Mau jadi direktur di mana, di Kemendagri, atau pengen jadi dirjen, atau ikut bidding menjadi ketua OJK, wakil OJK. Ini kan bicara tuh, sebetulnya Anda tuh bicara sebagai yourself, your institution, or you are talking about yourself gitu ya. Jadi ini dengan adanya individual performance itu bisa Anda bisa muncul nih. Saya beberapa ada mahasiswa MPKP saya sekarang udah jadi direktur di di lembaga yang mengukur para PNS itu performance-nya seperti apa. Kemarin dia cerita, Bu, saya sudah naik pangkat. Wah, hebat sekali gitu ya. Saya ikut bidding, Bu. Ternyata di strategic management itu banyak manfaatnya buat karir saya. Jadi cara-cara berpikirnya itu menjadi dia bisa lebih bersaing dibandingkan yang lainnya. Jadi bisa melihat bahwa kriteria individual itu juga terpacu oleh adanya evaluasi dari kinerja, yang juga bisa dibedakan antara dia sebagai personal dan sebagai organisasi. Jadi ini OECD, PUMA itu membuat beberapa klasifikasi seperti ini. Nah, kita sekarang bicara mengenai apa argumen. Bisa dengar saya? Halo?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, oke. Tadi kamu Bisa, sebentar. Bu. Mute sebentar ya. Ada beberapa tema dari international discussion tentang performance di dalam 20 tahun terakhir yang merujuk kepada argumen administrasi. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian kita bicara administrasi itu kan lebih rutin gitu ya. Kalau strategi manajemen itu lebih dinamis ya, karena dia nggak percaya sama rutin. Rutin itu udahlah semuanya rutin kayak dinosaurus, Anda bisa mati lah gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, strategi manajemen itu sifatnya adalah sebuah upaya normatif dan rekayasa. Dia nggak percaya yang biasa-biasa aja, dia kepengen yang luar biasa. Pengen ada legacy yang ingin dibuat gitu ya. Nah, di dalam doktrin public administration itu akan muncul beberapa hal yang terkait dengan siapa, bagaimana, dan apa yang kemudian melekat pada justifikasi yang dipakai. Nah, kalau di dalam argumen administrasi itu sering sekali tidak menampilkan orang tertentu, tapi kontrolnya adalah di input, di proses, dan output atau outcome. Jadi di sini kemudian orang bicara, wah ini kita yang disebut sebagai kinerja itu apa gitu ya. Nah, kinerja inilah sesuatu yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian bicara mengenai apakah kinerja itu seseorang yang terlalu bagus, itu kadang-kadang membuat, ini contohnya aja Ganjar Pranowo misalnya. Ganjar Pranowo itu banyak orang katanya elektabilitasnya begitu besar, tapi kemudian secara organisasi dia dianggap berbahaya bagi PDIP ya, karena misalnya PDIP pengennya Puan Maharani, kan bisa gitu. Jadi ini yang disebut kinerja, ini kinerjanya Ganjar atau kinerjanya PDIP ini nanti ya, kita bisa lihat ini apa ya, tarik-tarikan ya, karena yang disebut sukses itu suksesnya siapa gitu. Ya disebut kinerja, kinerjanya siapa? Kinerjanya Ganjar atau kinerja PDIP? Dulu kan waktu Megawati memilih Jokowi itu dia berpikir ya, karena dia mungkin berpikir jernih ya, kalau saya memilih siapa dulu calonnya dari PDIP ya, tapi dia pikir kayaknya Jokowi udah cukup terkenal. Ya udah deh, Jokowi aja ya, meskipun dia mungkin awalnya nggak disenengin oleh Megawati, tapi ternyata dengan memilih itu akhirnya yang terpilih adalah Jokowi ya. Ini kan sebetulnya tes juga nih bagi PDIP, mau menentukan Puan sebagai anaknya Megawati atau dia memakai orang yang benar-benar elektabilitasnya tinggi. Jadi di sini nanti akan ada argumen ini. Disebut kinerja ini kinerjanya PDIP atau kinerjanya calon presiden. Nah, di sini pemilihan ini yang bikin orang suka berantem. Jadi kondisi ini akan muncul di mana-mana secara simultan dan hampir mirip satu sama lain, mirip berantemnya ya. Tapi di sebaliknya, maka kejadian-kejadian di berbagai negara itu sangat sporadik dan tidak sama. Secara universal maupun kinerjanya atau kemunculan di beberapa negara itu berbeda-beda. Makanya kayak mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, kayak indeks demokrasi itu ada dibuat oleh beberapa institusi internasional, kayak Economic Intelligence Unit, itu dia bikin lebih orientasinya kepada ekonomi. Ada FIDEM, ada lagi yang lain lah, beberapa cara mengukur dan hasilnya bisa beda-beda. Jadi Anda mau pakai yang mana ya? Kalau Anda orientasinya mungkin lebih ke ekonomi, cari aja, klik aja di demokrasi indeksnya di Economic Intelligence Unit. Terus dia bilang misalnya pas kejadian Ahok itu dilengserkan, itu Economic Intelligence Unit menganggap Indonesia itu adalah demokrasinya paling parah kinerjanya karena dia terlempar 20 level terlempar ke bawah. Itu bisa kata Economic Intelligence Unit, tapi oleh institusi yang mengukur demokrasi yang lain nggak terlalu banyak turunnya. Karena mungkin Economic Intelligence Unit itu bicara lebih ke profil investasi. Jadi, kamu jangan investasi di Indonesia ya. Kan Indonesia tuh lagi parah waktu zaman Ahok itu dulu terlempar. Begitu coba Anda cek dari cara demokrasi indeks yang dibikin oleh
lembaga lain, itu ternyata lemparnya nggak terlalu jauh gitu ya. Begitu kejadian lewat, ternyata udah bouncing lagi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara-cara membuat performance, evaluasi dari performance ini juga ada aspek politiknya juga ya, kepentingannya juga ya, kepentingan apa yang diangkat itu akan mempengaruhi skor yang terjadi. Tapi Indonesia itu demokrasinya sebagai negara mayoritas beragama Islam itu kita sudah lebih mengalahkan Turki ya, dari tahun sekitar 90-an tuh kita sudah di atasnya Turki ya. Turki itu demokrasi indeksnya di bawah Indonesia. Di bawah Indonesia. Kemudian kita bicara mengenai performance dan akuntabilitas. Argumen tentang performance dan akuntabilitas dan transparansi ini muncul berkaitan dengan sistem demokrasi dan kerjanya warga negara yang ingin diberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang aktivitas publik yang dibuat untuk mereka dan harus dicapai. Nah, jadi ini tuntutan-tuntutan ini harus ada akuntabilitas, makanya muncullah ada KPK, kemudian muncullah BPK, semua anggaran pemerintah harus diaudit dan sebagainya. Ini adalah karena adanya keinginan untuk mencapai akuntabilitas. Dan ini adalah berada di negara-negara demokratis. Jadi memiliki kebijakan yang campur, di mana adanya informasi. Jadi informasi itu harus diberikan kepada publik secara detail. Meskipun tidak selalu dipublish semuanya kadang-kadang, tapi minimal requirement itu harus muncul supaya ada akuntabilitas. Dan bagaimana pencapaiannya itu, jadi makanya kalau Bapak Ibu sekalian, saya ingat dulu waktu zaman Sutioso, saya menjadi tim konsultannya dari tim Sutioso waktu belum ada one man one vote itu, mereka bikin kisi-kisi untuk supaya Sutioso terpilih jadi gubernur DKI, terus bikinlah angka-angka. Saya bilang, kamu kalau bikin angka-angka gini, misalnya angkanya itu yang aneh itu ya waktu itu, akan mengurangi jumlah polutan di Sungai Ciliwung dari angka katakanlah 15 menjadi 10. Terus saya tanya sama dia, kamu kenapa sih mau bikin begini? Kita terinspirasi Bu dari Surabaya, mereka bisa bikin angka begini. Terus saya bilang, kamu are you sure gitu, kamu bisa mengontrol ini? Karena polutan di Ciliwung itu yang membuang sampahnya di Jakarta atau somewhere di outside the boundary of Jakarta gitu. Mereka pikir-pikir, iya juga ya, pabrik-pabriknya banyak tidak ada di Jakarta. Nah, kamu kan nggak memiliki kekuasaan untuk mengatur pabrik-pabrik yang ada di hulunya Ciliwung. Bagaimana kamu bisa mengatur jumlah polutan yang masuk di Ciliwung? Bagaimana? Itu kan namanya bunuh diri gitu. Nah, makanya kemudian dia coba hilangkan, karena itu ditagih nanti. Kamu kan janji angkanya sekian, ternyata angkanya nggak nyampe. Nah, itulah. Jadi kamu nggak akuntabel dong, gitu. Nah, ini political juga masuk ya di dalamnya. Nah, evaluasi mengenai kinerja dan evaluasinya itu terkait dengan adanya akuntabilitas publik yang coba ditingkatkan di pemerintahan. Dan kemudian muncul mekanisme auditnya. Jadi ada yang disebut masyarakat audit. Jadi itu muncul istilah masyarakat audit di sektor publik itu muncul. Tapi ini sebetulnya tidak hanya di public sector, juga ada di private sector. Jadi audit society itu muncul di audit society ya, karena ada banyak pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana cara kamu mendeteksi fraud. Ada banyak pelatihan-pelatihan gitu. Saya kemarin sebelum COVID itu saya pergi ke Dubai dapat pelatihan itu, karena saya sebagai dewan pengawas di LPDB ya. Jadi kita bisa mendeteksi nih fraud apa enggak, itu ada itu ilmu-ilmunya tuh. Banyak pelatihan secara internasional juga. Dan informasi tentang kinerja ini, argumentasinya kenapa harus dipublikasi di dalam tradisi pemerintahan, termasuk di Amerika Utara atau di Inggris atau di daerah-daerah Eropa dan di berbagai banyak negara,
itu adalah karena informasi itu dianggap baik dan dia itu mencerminkan semangat demokrasi. Jadi, Ibu Bapak sekalian, kita negara demokrasi ya. Jadi makanya sekali lagi strategic management ini merujuk kepada negara-negara demokrasi. Nah, contoh yang menarik adalah mengenai bagaimana mengukur efektivitas dari pemeriksaan audit tersebut. Apakah ini akan berjalan secara murni atau bisa ditunggangi oleh para politisi? Apakah ini hanya diberikan kepada yang berhak meneliti saja atau dia itu perlu jadi disebar-sebarkan, mencerminkan akuntabilitas, tapi kemudian dia bisa menjadi amunisi bagi politisi untuk bisa menyerang seseorang. Jadi ini memang jadi aspeknya jadi tidak tunggal gitu ya, begitu kita bicara mengenai evaluasi dan performance. Nah, di sini kita bicara mengenai bagaimana pilihan dari user choice ya. Bapak Ibu sekalian, demokrasi itu kan mementingkan hak asasi manusia. Jadi kita bicara pemakainya siapa. Jadi di satu sisi pemerintah itu strategic management sektor publik itu ada monopoli sebagai pemerintah. Dia memiliki sebuah kebijakan yang sifatnya dia monopoli ya, karena dia harus memanage konstituennya, dia harus memanage warga negaranya, dan bagaimana sifat monopoli itu bisa dievaluasi bahwa dia itu kerjanya bagus atau tidak. Nah, dengan adanya alat-alat ukur mengenai kinerja itu kemudian seperti saya katakan bisa dibuat komparasi performance information. Bapak Ibu sekalian kalau ingin lihat ya di ease of doing business misalnya Indonesia, yang menjadi masalah di Indonesia itu pertama yang membuat ease of doing business di Indonesia itu mainly adalah corruption. Penelitian tahun 2016 yang muncul Indonesia masih corruption. Kendalanya corruption. Itu yang bikin dari World Bank. Kemudian dilanjutkan 2017 masih number 1 corruption. Nah, number 3 tahun 2018 diikut lagi Indonesia, ease of doing business Indonesia itu kenapa mainly masih corruption. Nah, itu dia bisa bikin komparasi nih. Transparansi internasional mengatakan Indonesia itu korupsinya begini, Filipina ini begini, Amerika begini, New Zealand begini, bla bla bla. Itu sebetulnya adalah upaya secara international tool, political tools internationally to compare each country globally. Jadi ini menjadi gaya dari new public management ya sebetulnya. Dan perlu adanya informasi yang memadai dari public organization dan relative performance untuk membuat pilihan. Kenapa itu harus dibuat? Karena ada keinginan secara internasional untuk membuat investasi di seluruh negara. Jadi makanya orang mengatakan itu kemudian jadi kapitalisme karena itu kapital kan. Kalau investasi itu memasukkan capital. Makanya orang bilang itu kapitalisme secara global yang kemudian berorientasi hanya kepada sisi ekonomi itu yang disebut sebagai neoliberal. Makanya orang mengatakan universitas pun sudah menjadi kapitalistik dan kemudian orang mengatakan sekarang universitas di Indonesia dan di seluruh dunia di mana mereka berlomba-lomba mungkin menjadi universitas terbaik di Asia. Nah, senomor sekian itu banyak ditunggangi oleh keinginan ekonomi. Jadi orang bilang, oh neoliberal. Fakultas Ekonomi UI neoliberal. Bapak Ibu sekalian sekarang kerja belajar di FEB UI itu adalah institusi neoliberal. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang orang-orang neoliberal semua. Jadi itu hal-hal yang tidak terhindarkan karena Anda sudah memilih bendera ekonomi di dalam pembelajaran ini ya. Nah, di dalam pandangannya kenapa informasi itu penting karena dia dianalogikan sebagai harga dan kualitas
Jadi informasi ini terkait yang konsumer itu bisa melihat dan kemudian memilih. Nah, ini sekali lagi pro-nya kepada hak asasi manusia, orang bilang orang per orang. Nah, di negara-negara yang develop, maka ada pilihan-pilihan para user yang dikaitkan dengan distribusi resources atau sumber daya. Misalnya di universitas di Inggris, di berbagai berbagai tingkat, maka ada banyak yang membuat upaya bagaimana yang menerjemahkan performance dan user choice ini supaya bisa merata. Oke, dikasihlah voucher sebagai substitusi dari uang. Jadi kayak misalnya pembagian minyak goreng itu dibikin voucher-voucher, atau bagaimana kita bisa membuat organisasi publik itu bisa mencapai orang yang paling membutuhkan, dikasihlah voucher-voucher. Misalnya kayak gas, itu ada gas yang warnanya gas melon, itu yang disubsidi, yang bright gas yang warnanya biru, atau yang pink itu yang tidak disubsidi. Itu kan berkaitan dengan bagaimana supaya kita bisa memiliki performance yang mencapai konsumer secara lebih baik. Jadi pemerintah itu sebagai provider yang monopoli itu bisa mempenetrasi secara lokal, kemudian dia bisa menjangkau masyarakat sebagai konsumer, dan konsumer itu berhak untuk memaksa pemerintah untuk menaikkan kualitas layanannya. Nah, disinilah muncul kemudian adanya pengambilan keputusan secara kolektif, dan meskipun ada juga muncul pilihan-pilihan yang sifatnya individual. Jadi kalau kita melihat customer service itu performance itu sebagai customer service, jadi customer service kepada masyarakat ini muncul menjadi quality movement ya. Jadi tadi kita bicara quality movement itu menjangkau di public sector di mana-mana. Oleh karena itu, untuk quality movement itu dibutuhkan standar dari pelayanan dan menghormati hak asasi. Jadi di sini kemudian muncul level pelayanan seperti apa yang paling minimum untuk dipasok ke masyarakat, jangka waktunya berapa lama, aksesibilitas dan kualitasnya untuk masyarakat itu tercapai berapa, laporannya harus seperti apa, yang disebut sukses itu harus seperti apa, ini kemudian diatur. Dan muncullah standar-standar itu karena misalnya kayak UMR, upah minimum regional, itu karena ada bicara mengenai hak kualitas hidup masyarakat, ada standar minimum, dan ini merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari gerakan-gerakan untuk memelihara kualitas yang minimum harus terpenuhi. Jadi aliran di public management, public service management itu adalah kepada sisi di mana konsumen. Dan kemudian dengan makin kompleksnya dan makin bervariasinya, baik etnik, kemudian budaya, kemudian adanya kesadaran kamu tuh diskriminasi saya, dan kemudian ada juga teknologi informasi, itu kemudian membuatkan adanya perubahan-perubahan dari yang disebut kinerja tadi ya, jadi kita nggak bisa lagi one size fits all. Jadi kalau Anda pakai baju ya ukurannya M, kalian harus M semua, kan nggak bisa begitu. Ada yang L, ada yang M, ada yang S gitu ya. Nah, di performance management ini juga harus ada
meskipun ada standar, tapi juga harus ada hal-hal yang dibuat, di-adjust sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak bisa one size fits all, meskipun mungkin logika dasarnya ada. Paling tidak dia mengatakan bahwa kayak SDGs itu kan bilang people who are working and earn money below $2 a day. Itu di Indonesia ada berapa orang, di Kenya ada berapa orang. Gitu tuh kalau kita lihat di statistik dari World Bank itu kan ada tuh minimum standar yang harus terpenuhi untuk waktu saya di Cina itu ada balita yang stunting itu harus berkurang sekian. Kalau ada proyek dari PBB masuk di Cina itu anak yang stunting yang tadinya jumlahnya satu kelurahan dari 10 harus berkurang menjadi 1 gitu misalnya. Itu tuh ada standar-standarnya yang ditetapkan. Jadi ada statement yang kemudian dibuat dan kemudian dibikin kompetisi. Nah ini dia, wah yang ini lebih hebat, ini lebih bagus. Indonesia itu adalah negara yang yang kemarin itu Indonesia itu adalah the best country World Giving Index. Jadi meskipun Indonesia itu mungkin ease of doing business-nya ranking 70, kemudian demokrasinya juga nggak terlalu bagus, meskipun kita lebih bagus dari Turki, tapi Indonesia itu secara World Giving Index, coba Bapak Ibu sekalian coba lihat ya World Giving Index Indonesia itu tahun kemarin itu kita number 1. Jadi kita memiliki kelebihan dan kita bisa mengalahkan Amerika, negara-negara maju. Kita number 1 tahun lalu. Nah, ini kita masuk ke logical framework. Ini adalah sebuah upaya secara teknis ya. Kalau di buku saya itu saya ada menjelaskan dan ini Bapak Ibu sekalian bisa download ya logical framework ini banyak sekali yang bisa dipakai. Kita bisa membuat menjadi alat untuk planning, organizing, executing dan control karena itu sebuah tabel yang kita bisa buat tabel itu diisi, kemudian biasanya logikanya itu nanti ditempel. Jadi seorang bisa lihat, kantor kita harus punya proyek di Jawa Timur, harus naik berapa kilometer panjang jalan, penduduk yang stunting berkurang berapa, siapa yang terlibat, biayanya berapa, rupiahnya berapa, dan sebagainya itu karena ditempel, itu menimbulkan partisipasi orang. Tadi sekali saya jelaskan tadi ada demokrasi ya, proses demokrasi. Bentuknya seperti ini. Jadi logical framework itu memiliki matriks yang sangat sederhana. Pertama mengenai normative summary, jadi goal, purpose, output, dan input. Ini harus diisi pertama kali. Kemudian ada asumsi yang dipakai. Asumsi ini adalah sesuatu yang Anda tidak bisa kontrol. Di luar institusi. Jadi something that beyond your ability to control. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu sekalian bikin kemarin bikin apa ya, kemiskinan atau apa, nah harus ada pembelian mesin dari luar negeri, di mana mesinnya dalam harga US dollar, di situ diasumsikan nilai tukar US dollar sekian, sebab begitu asumsi itu nggak kena, karena dolar sekarang naik, tadinya harus belinya 10 mesin, tinggal bisa beli 7 mesin. Jadi itu nggak dianggap corruption karena asumsinya nggak tercapai. Itu yang pertama, asumsi. Kemudian objektifnya ini adalah mengukur performance di sini adalah what, where, when, why, who, and how di sini. Dan kemudian ini verifikasinya ini sumbernya dari mana. Nah, kemudian yang terakhir itu sebenarnya ngisi di sini nih, di inputnya ya. Jadi ini goal, ini satu matriks hanya untuk satu goal dan satu purpose, tapi outputnya bisa banyak dan inputnya harus bisa banyak juga sesuai dengan yang bermuara pada output. Jadi di sini hanya bisa mengukur sampai output ya Bapak Ibu sekalian, nggak bisa mengukur outcome sama impact, dan itu biasanya diukur di luar matriks ini. Nah ini adalah cara mengukurnya. Ini pertama tadi saya sudah mengatakan ini yang pertama. Misi ini ada logika vertikalnya. Logika vertikal yang kedua adalah di sini. Kemudian ketiga di sini. Keempat ini dan ini adalah logika horizontal untuk bicara mengenai project. Ini adalah hal-hal yang biasanya kalau di kursus ini kita bisa suka berantem nih, bukan hanya di kursus ya.
Bapak Ibu sekalian, kalau nanti coba satu tim Anda coba buat seperti ini, saya ingin Anda bisa membuat seperti ini. Kalau ingin melihat cara mengisinya tuh bisa Anda cari di Google juga banyak. Nah, ada lagi, apa sih bedanya key performance indicator di public sector dibandingkan di swasta? Sebetulnya hampir mirip. Jadi kita harus menyepakati objektifnya. Tadi ini kan tadi nih Bapak Ibu sekalian kita bicara mengenai goal ya. Jadi di sini ini objektifnya, kemudian apa sih bedanya KPI sama performance indicator? Kalau ada key itu adalah sesuatu yang sifatnya kunci, jadi nggak semuanya. Performance indicator itu masih bisa dibelah lagi, diperas lagi yang paling penting. Jadi key itu yang paling penting. Desainnya seperti apa, setting targetnya seperti apa, dan harus ada sinergi. Di swasta itu sering ada rumusan-rumusan, harus smart, harus spesifik, simple, bisa diukur, measurable, achievable, ambitious, actionable, relevan, dan time bound. Jadi ini semua harus dijawab di dalam tabel yang tadi ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti laporan kelompok harus bikin seperti ini. Nah, goalnya seperti apa terserah. Tapi harus spesifik, simple, measurable, achievable, ambitious, actionable, relevan, dan time bound. Nah, di antara performance indicator itu akan perlu dipilih mana yang menjadi indikator kuncinya. Mungkin dari sekian banyak, ketiga itu terpilih 2. Nah, di beberapa YouTube, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di KPI perusahaan. Ini saya lihat bagaimana membuat KPI dashboard in 10 minutes. Ini lebih ke private ya Bapak Ibu sekalian, ini private lebih banyak ini videonya. Dia mengatakan bahwa harus simple, informatif, harus ada benchmarking, dan harus ada motivation. Jadi simplicity ini penting, harus informatif, makanya dibikin menjadi beberapa nih informatif itu adalah ini katanya what, where, when, why, who, and how. Informatifnya seperti itu. Terus benchmarking itu biasanya kita perlu membuat benchmarking, kadang-kadang kita mengatakan kita harus bisa mengalahkan Malaysia misalnya. Ease of doing business Indonesia harus mengalahkan Malaysia, itu motivasinya. Kata-kata Malaysia itu jadi benchmarking, kemudian motivasinya adalah kita menjadi lebih bagus ya. Jadi itu adalah the spirit. Kemudian kalau di swasta itu biasanya harus lebih detail lagi, karena bicara bisnis, itu apakah ada value yang delivery atau real, apakah capture recurring value, apakah ada indikator yang lagging, apakah perlu ada feedback mechanism, karena Bapak Ibu sekalian kembali lagi, biasanya kalau kita membuat kayak gini nih, kita biasanya pegang selama setahun gitu ya, atau kadang-kadang apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun itu disepakati di situ. Kalau program bisa cukup lama. Nah ini kalau di swasta itu ada juga untuk startup, biasanya itu revenue-nya kurvanya seperti apa ya? Apakah seperti ini? Apakah ini kan ada kayak ini apa? Mengukur berapa derajat ini kemiringan dari revenue Anda. Apakah kemiringannya harus ke atas begini, apakah cukup begini, dan akan mengukur break even point somewhere. Kalau di swasta itu lebih mudah sebetulnya, bukan ya sebetulnya kompleks, tapi lebih gampang untuk membuat KPI karena skopnya biasanya lebih bisa dipagarin dengan lebih gampang. Nah, di sini kesehatan dari sebuah perusahaan itu perlu ada ukuran. Jadi sampai mirip ya dengan yang di public sector, bisa mengukur kesehatan perusahaan, dan di sini dia bisa membuat, oke, kalau membuat dashboard, nanti Anda harus bikin font yang gede ya supaya kelihatan dari jauh nih. Nih kenapa angkanya gede-gede, non-current itu 12%, cross margin 20%, ini muncul, bisa dibikin semacam programnya. Jadi dibuat font yang gede supaya bisa menarik dan lebih mudah dicerna. Kemudian juga coding-coding untuk impact-nya, misalnya. Dia bilang kalau mencapai level tertentu, maka bidang ini berwarna biru. Kalau dia mencapai nilai lebih dari sekian, maka bidang ini menjadi berwarna merah. Jadi nanti Anda bisa melihat, oke, impact-nya ternyata banyak merahnya ya, gitu. Dibandingkan birunya ya. Ini bisa dibikin secara kita bikin di dalam Excel atau apa. Saya pernah tuh bikin SWOT analysis dengan warna-warna yang berbeda. Dan kemudian ada conditional formatting, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kita ingin membuat seperti apa, tapi intinya adalah kita bisa akhirnya menilai bahwa
indeks itu tercapai atau tidak. Jadi karena menjawab bedanya dengan tadi yang dibuat di pemerintahan, Bapak Ibu sekalian, ini kan ada ya what, where, when, why, who, and how. Ini kan ada berkaitan dengan indeks-indeks yang ingin, misalnya kalau Gini koefisien harus berkurang sekian dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi dasar bisa dimasukkan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi strategi manajemen sektor publik itu nggak terlalu jauh ya kalau kita bicara untuk bicara mengenai performance, itu hampir sama saja dengan swasta gitu. Cuman sekali lagi public sector itu kan memiliki banyak kompleksitas ya, karena Anda nggak bisa membuang orang yang warga negara yang bodoh itu, Anda nggak bisa usir dari Republik Indonesia, kan nggak bisa gitu. Kalau Anda cacat, Anda harus diusir dari Indonesia, nggak bisa begitu. Kalau swasta boleh milih siapa segmen Anda gitu. Kalau di pemerintah tuh nggak bisa milih, makanya banyak masalah politis yang harus dipertimbangkan juga meskipun kita bicara mengenai performance. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang udah jam 8, masih ada yang bertanya atau udah? Cukup dulu Bu, mencerna. Oke ya, nanti ini kan saya rekam, nanti saya akan upload di YouTube. Jadi kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa tanya di WhatsApp grup ya, bisa nanya karena saya harus rapat lagi. Jadi Bu Nuning, sorry Bu Nuning. Ya, gimana Pak? Bu, jadi tugasnya gimana Bu ya? Tugas yang kelompok sama pribadinya atau gimana Bu tadi? Ya, Dikit, jadi Bu. Anda kan lihat aja di Silabi ya. Anda kan di Silabi itu kan ada tugas. Ada tugas kelompok yang nilainya, coba lihat di Silabi. Saya udah share Silabinya ke Anda. Jadi tugas kelompok ini bobotnya gede loh, karena Anda harus kerjasama. Pura-puranya Anda dalam sebuah institusi mengerjakan semua elemen yang ada sudah diberikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu nanti. Jadi tugas kelompok nanti bagi kelompok ya, karena Anda membahas mengenai visi misinya dan sebagainya, bicara mengenai monitoringnya tadi, what, where, when, why, who, and how. Tapi sekali lagi ini adalah simulasi ya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya simulasi itu nggak mesti Anda harus melakukan benar-benar Anda harus ada di, misalnya Anda membahas mengenai apa ya, desa tertinggal, atau Anda benar-benar harus survei ke sana, ya enggak lah gitu. What, where, when, why, who, and how-nya itu Anda coba masukin aja, asal itu terpenuhi semua. Bikin logical framework-nya seperti apa, proses visi misinya terpangkas di mana. Jadi kayak Anda ini kira-kira Anda sudah jadi manajer lah gitulah, pura-puranya siapa tahu beneran jadi menteri atau jadi presiden gitu loh. Ini kan simulasi untuk this is about leadership kan. Bagaimana Anda kalau dikasih sebuah, tiba-tiba Anda naik pangkat, Anda udah tahu nih, oh ternyata memanage sebuah organisasi itu kayak gini ya, kisi-kisinya begini ya, performance-nya begini ya gitu loh. Jadi siapa tahu Anda tiba-tiba naik pangkat udah nggak bingung lagi lah, udahlah itu pakai itu, gitu loh. Karena kan kita memberikan harapan begitu besar kepada Anda, somewhere mungkin Anda bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bupati, apa. Jadi ini bekal lah bagi Anda semua. Nah, yang dilakukan di tugas kelompok, Anda tuh membuat simulasi ini, ya. Makanya harus ada kesepakatan. Makanya kalau dalam satu kelompok tuh biasanya pas ngisi logical framework tuh banyak berantemnya deh, pengalaman saya nih. Anda sesama kelompok aja kadang-kadang kepalanya memilih goalnya aja udah berantem satu sama lain tuh. Ya kan? Ya, tapi kan ini simulasi di kelas aja, bukan untuk benar-benar Anda sudah memimpin sebuah organisasi yang besar. Ya berharaplah di antara kelas ini nih ada yang tiba-tiba udah jadi menteri, udah jadi presiden, jadi ketua Asian Development Bank, Anda bisa kerja di PBB kayak saya sempat 2 tahun tuh di sana. Laku kok ilmu ini. Ini laku loh ilmu ini, bukan ece-ece nih ilmu. This is all international based. You can be proud of yourself if you got a chance to become part of the international human resource yang saya bisa tuh, saya diterima tuh kerja di UN tuh sebagai konsultan. Then you can do it as well. Oke Bu, berarti ini juga nanti buat tugas kita di UAS ya Bu ya, dikumpul di UAS ya Bu? Ya, jadi Anda nggak ada UAS kan? UAS. UASnya adalah Anda. Jadi minggu depan sebetulnya kita memiliki jadwal di mana Anda mungkin membuat, itu kan panjang banget itu rantainya tuh, mulai dari visi misi, kemudian ada strategic change. Kan kemarin kan ada yang bilang, Ibu kalau Ibu mulainya kenapa merubah?
Kan sebetulnya awalnya itu mulai dari lihat di PowerPoint yang pertama itu, bikin visi, misi, Iya. tujuan, sasaran. Tapi kemudian ada perubahan, apa perubahan. Kemudian bagaimana kemudian disepakati. Kemudian bikin performance indikatornya seperti apa, membuat evaluasi seperti ini. Makanya ini adalah kuliah terakhir yang memberikan bekal untuk bikin paper kelompok. Oke, disambil di UAS ya Bu ya? Iya, pengganti UAS, nggak ada UAS kan Pak? Ya, nggak ada. sabinnya di UAS. Sabinnya. Oke. Disetapkannya pas UAS. Tapi itu ada acara presentasi dari Anda gitu loh. Dari setiap kelompok tuh ada presentasi. Iya dong, nggak cuma begitu aja. Harus ada presentasinya. Siap. Oke Bu, thank Oke, you ya. Bu. Oke, Bu. kalau Bu Nining nggak nanya Bu, cuma yang ini Bu, kan kita ada tabungan satu pertemuan ya Bu ya. Itu nanti mau didiskusikan akan gimana ya Bu? Pertemuan lagi atau nanti akan gimana? ya kita tuh sebetulnya ada 3 pertemuan kan? Ada 3 pertemuan ya masih kan? Nah, Ya, makanya minggu depan Anda sudah mulai masuk di kasus Anda. Jadi minggu depan Anda mulai presentasi nyicil dari jadi 3 kali pertemuan tuh bahas studi kasus Anda menjadi yang harus makin detail, makin baik gitu. Jadi minggu depan adalah Anda harus presentasi kelompok. Jadi pembagian tugasnya silakan dibuat. Jadi Anda akhirnya di end of this semester Anda memiliki sebuah dokumen yang lebih komprehensif, lebih lengkap gitu. Ya. Siap, Bu. Oke. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Kalau ada pertanyaan nanti ditanya di WhatsApp. Baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Thank you, Bu. malam. Malam, Maaf lahir Bu. batin ya. Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Buat juga.